Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, dan guru pamong PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023 LPTK UI. Saya Liku Vici Indriani, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 3 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar ekonomi di SMA BPPI Bale Endah. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek UKIN di kelas 11 IPS 3 dengan materi inflasi. Semoga pembelajaran ini dapat memberi manfaat pada kita semua, sehingga pembelajaran dilaksanakan lebih baik dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Gimana nanti mau untuk persiapan PPS-nya sudah siap? Siap. Kalau belajar SKSD, SKSD sih. Sistem kebut semalam SKS. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak? Hadir semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Coba langsung Ibu masukkan ke siswa saja. Asni, Mega, Hesti, Vanessa, Rima, Firna, Anindya, Mutiara, Veronica. Ya, oke, makasih ya. Fokus dulu tuh kalian tuh, jangan nggak fokus, absen ya. Oke, kemudian sebelum Ibu masuk ke pelajaran selanjutnya, kita itu pada hari ini akan memasuki pelajaran inflasi ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi Ibu mau mengingatkan dulu kalian masalah materi yang kemarin. Yang kemarin itu kita belajar tentang apa? Tenaga kerjaan. Oke. Siapa yang mengerti atau pengertiannya lah? Pengertian ketenaga kerjaan. Boleh? Acungin tangan siapa? Ya, Chandra. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ya, setiap orang yang mampu memenuhi kebutuhannya dan menghasilkan barang dan jasa. Itu ya yang disebut dengan ketenaga kerjaan. Kemudian jenis-jenis ketenaga kerjaan masih ingat nggak? Ada berapa? Ada 4. Coba yang pertama, Fikri apa? Yang pertama. Yang pertama ada tenaga kerja sifatnya, yang kedua menurut sifatnya, yang kedua ada menurut kualitasnya, yang ketiga ada tenaga kerja yang tidak terlaku dan tidak terdiri. Yang keempat ada menurut fungsinya. Ya, kamu terlalu rajin. Ibu minta 1, kamu sebutkan 4. Gak apa-apa ya, berarti kalian masih ingat ya. Nah, terus contoh yang disebut dengan tenaga kerja, ada yang bisa nggak? Contoh yang disebut tenaga kerja. Coba. Yang bekerja di pabrik, apalagi kok dari kemarin ingatnya pabrik aja. Banyak yang tenaga kerja di dokter, gitu ya. Bisa kan dibedakan kalau tenaga kalau dokter
kerjaan yang kemarin. Oke, selanjutnya saya akan sebelum masuk ke inflasi, saya harap kalian itu bisa membedakan tentang ketenagakerjaan. Kenapa? Supaya kalian bisa memahami gitu bahwa ketenagakerjaan ini adalah suatu yang nanti kedepannya kalian itu akan sangat-sangat sangat-sangat memerlukan gitu, memerlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup maksudnya. Ya, jadi kita sebagai manusia harus bekerja, gitu ya. Oke, kemudian Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Bisa lihat ke depan ya, tujuan pembelajaran kita. Di sini bisa dibaca. Yang pertama, tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian inflasi dan penyebab inflasi berdasarkan pemahaman dengan benar. Ya. Kedua, membedakan jenis-jenis inflasi berdasarkan pemahaman dengan benar. Ketiga, nanti kalian akan tujuannya menghitung laju inflasi dengan benar. Dan yang terakhir, menganalisis masalah inflasi, cara mengatasinya dengan cermat dan kritis. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lewati dalam KBM hari ini di mata pelajaran ekonomi. Kemudian untuk inflasi, intinya adalah inflasi itu adalah kenaikan harga. Nih ya, kenaikan harga yang harus kalian ketahui dari tahun ke tahun itu disebut dengan inflasi. Oke, sebelum memulai inflasi, saya akan memberikan tes dulu ya, memberikan tes pretest. Silakan Ibu akan mengirim linknya lewat handphone kalian kerjakan ya. Nih, tes. So, kalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, kalau sudah. Ya, sekarang untuk ke materi selanjutnya, perhatikan gambar di atas. Kemudian saya mau tanya, ini kita bicaranya logika aja ya. Muti, kenapa harga telur berubah? Karena kenaikan Tiap tahunnya. Anggap web ini lebih kecil kan? Berapa? 5.000. Ya. Kemudian Tahun 2010 dengan harga 5.000 dapat 2 telur. Nah, waktu 2020 dengan harga 5.000 cuma dapat 1 telur. iya. Jadi perbedaannya apa? Di sini nilai mata uang semakin bertambahnya tahun, semakin nilai mata uangnya berkurang. Nilai mata uangnya berkurang. Ya. Selain itu apa lagi? Terakhir apa lagi? Atau tingkat permintaan masyarakat yang tinggi membuat harga barang tersebut menjadi naik. Oke, betul. Ya, begitu maksudnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang inflasi ya. Di sini lihat ke depan semua. Inflasi itu adalah kecenderungan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu perekonomian. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai
500, sekarang 2000. Nah, itu disebutnya inflasi. Ya. Kemudian di sini penyebab inflasi, kenaikan permintaan, tadi yang kata Asni ya, betul. Kenaikan biaya produksi, sama nggak? Kalian bikin beli tepung sekarang dengan dulu bahan baku kan beda ya? Ya. Meningkatnya jumlah uang yang beredar, kemudian berkurangnya jumlah bahan, inflasi dari luar negeri, inflasi dari dalam negeri. Nah, kemudian di sini adalah jenis-jenis inflasi. Ada inflasi dilihat dari laju kecepatannya, dilihat dari parah atau tidaknya, dilihat dari sumbernya, gitu ya. Nah, di sini cara mengatasi inflasi ini ada yang namanya kebijakan moneter. Coba ada yang masih ingat nggak kebijakan moneter itu apa? Kebijakan, aturan ya, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani inflasi. Kebijakan fiskal, kebijakan non moneter dan kebijakan non fiskal. Nah, ini cara mengatasi inflasi. Nah, ini rumusnya laju inflasi tahun ini sama dengan apa ini IHK itu? Indeks harga konsumen pada tahun N. N itu apa? Tahun ini. Tahun ini. Kemudian dikurangi IHK 0. 0 itu apa? Tahun sebelumnya. Kalau sekarang tuh tahun misalkan tahun 2024. Kalau IHK-nya 0, berarti tahun berapa? 2023 gitu. Ya. Nah, itu ya, dikali 100% dibagi IHK tahun sebelumnya. Ya, nanti ya, ini ya. Oke, sekarang saya akan untuk selanjutnya saya akan bagikan kelompoknya sesuai aja lah, sesuai barisan saja. Silakan kalian diskusi. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kelompok ya. Silakan kalian Ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti saling saling berdiskusi. Balik ke kelompok. Pak, boleh diskusi duduknya biar ngobrol. Ini kan nggak kelihatan ya, itu aku kalau nggak maksudnya kalau tidak kelihatan sama itu ini ditampilkan di PowerPoint. Nah, ini udah kelihatan tuh. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Nanti setelah selesai kalian presentasikan ke depan. Oke? Silakan kerjakan. Oh iya, Pak. Oh iya, presentasi ini udah ngerti kan ya? Lihat presentasinya. Ya. Adik, kenapa tadi lo kayak malas karena ini kenapa? Agak pusing jadi harus semangat. Ada yang sudah selesai?
penyebab dari inflasi di Desember 2022 itu karena pola musimnya. Dan saya di sini akan menjelaskan yang nomor 2 berdasarkan artikel di atas. Coba kalian analisis dalam permasalahan ekonomi apa saja yang dapat memicu adanya inflasi di Indonesia. Yang pertama kenaikan BBM, yang kedua pola musiman, yang ketiga kenaikan pajak, yang keempat kenaikan rokok kretek filter, dan juga kenaikan tarif perusahaan air minum. Buat teman-teman, di sini tadi kan aku mention kalau di nomor 1 itu penyebab dari inflasi di 2022 Desember itu karena pola musimnya. Nah, pola musimnya itu kalau ada yang belum tahu, itu kayak inflasi yang pasti terjadi di tahun tersebut gitu. Misalnya bisa disebabkan karena beberapa hal kok, karena mungkin di Desember ada banyak perayaan ya, bisa jadi harga-harganya makin naik, makin mahal. Itu jadi salah satu pemicu terbesar di inflasi Desember 2022. Ya, betul ya. Jadi inflasi itu bukan diukur dinilai per tahunnya saja, tapi per bulan gitu. Jelas beda di Indonesia harga misalkan inflasi bulan Januari 2023 dengan inflasi yang terjadi Desember misalkan 2023 itu akan jelas berbeda gitu ya. Nah, terus sekarang ini ya, sebelum nanti diserahkan ada yang bertanya, saya mau tanya, kenapa di sini yang nomor 2 nih kelompok ini? Kenapa? Coba yang nomor 2 tadi. Nah, harga BBM mempengaruhi memicu adanya inflasi di Indonesia. Kenapa? Coba dijelaskan. Kenapa harus contohnya harga BBM? Karena bahan bakar minyak itu sangat dibutuhkan dan sangat dipakai lah. Jadi banyak permintaan, karena banyak permintaan itu jadi semakin tinggi harganya karena tidak sediaan bahan bakar minyak tersebut. Apalagi? Karena kan kalau misalnya setiap produksi itu pasti ada yang namanya Ya. Iya, distribusi. Dan distribusi itu pasti kalau misalnya kita menggunakan kendaraan, harga BBM itu pasti masuk. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu membutuhkan distribusi, itu jelas menggunakan BBM. Apapun yang kita lakukan gitu ya, intinya kita membutuhkan distribusi. Distribusi itu memerlukan BBM. Ya, oke. Sekarang saya batasi waktu ya. Satu orang yang bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya boleh. Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk kelompok 3 selanjutnya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang tadi diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azni. Nama saya Anindina. Nama saya dulu. Saya Mirna. Saya Syahla. Yang nomor 1 akan dijelaskan oleh Ibu Fatul. Pengertian dari nomor 1 berdasarkan artikel di atas tentang inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2022 dan termasuk dalam jenis inflasi apa berikan istilahnya. Inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2022 sebesar 5,51% dengan indeks harga konsumen termasuk inflasi ringan nilainya berada di bawah 10% per tahun. Inflasinya mudah untuk dikendalikan. Selanjutnya ada yang nomor 2. Yang kedua, berdasarkan artikel di atas, pemaparan analisis dalam permasalahan ekonomi apa aja sih yang dapat dipicu adanya inflasi di Indonesia. Yang pertama, yaitu kenaikan permintaan, dan yang kedua kenaikan daya produksi. Terus yang ketiga kenaikan BBM,
Oke, sekarang ibu mau tanya. Di sini dijelaskan ditanyakan di nomor 1, soal nomor 1, termasuk ke dalam jenis inflasi apa? Kalian menjawab inflasi ringan. Nah, saya pengen tahu berapa persen inflasi ringan? Inflasi ringan itu di bawah 10% per tahunnya. Di bawah 10% per tahunnya itu disebut dengan inflasi ringan. Terus kalau inflasi berat, 100% per tahun. ya. Jadi kalau sudah dikatakan inflasi berat itu jika mengalami kenaikan selama sebesar 100% gitu. Kalau kenaikan harganya hanya 10% berarti di bawah 10% berarti merupakan masuk ke dalam inflasi ringan. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Boleh satu orang? Silakan ada yang mau bertanya? Tadi kan di nomor 3 disebutkan ada pengendalian upah. Pengendalian upah. Maksudnya kayak gitu. Mengendalikan upah. Jadi pengendalian upah itu tergantung kepada kerja keras dianya sebanding sama kerja keras dia sendiri. Jadi tidak upah besar tapi kerjanya hanya leha-leha aja. Oke. Saya baca dulu ya yang nomor 3. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara mengatasi inflasi agar di Indonesia tidak mengalami inflasi yang berat? Cara mengatasinya adalah kebijakan moneter yang ketat, terus apa lagi tadi kalian? Pengendalian upah. Nah, di sini tadi Azni menjelaskan bahwa tergantung kerjanya. Bukan itu maksudnya, ya. Jadi yang namanya di Indonesia itu, ya, kita sudah mengenal istilah UMR. Apa itu? Ya. Minimum apa? UMR apa? Wah, udah sama ibu pernah. Apa artinya UMR? Coba. Apa? Upah minimum regional. Kan ibu bilang waktu itu pernah ibu jelasin waktu di tenaga kerjaan loh, ya. Kalau di kota Bandung contoh, beda sama nggak dengan di Kabupaten Bandung? Beda. UMR-nya beda. Di kota Bandung itu UMR-nya sudah 3,9. Kota Bandung. Kalau di Kabupaten Bandung 3,6. Kalau kamu misalkan nih ke Bali, ya, di Bali itu hanya 3 juta UMR-nya. Kamu ke Papua, ya, itu berapa UMR-nya? Coba lebih tinggi lagi, 4 lebih. Kalau di Jakarta, 4,5 juta, ya. Jadi upah minimum regionalnya apa? Wilayah. Jadi tidak sama. Karena apa? Kenapa pemerintah pemerintah ada yang namanya istilahnya UMR itu untuk kan kita melihat dulu di lingkungannya, gitu ya. Apakah lingkungannya misalkan biaya hidup
salah persepsi ya. Inflasi itu adalah apa tadi pengertiannya? Secara periodik dan terus menerus. Kemudian di sini kenapa perlunya menghitung laju inflasi? Apa tadi? Supaya mengetahui berapa naik turunnya harga tiap tahunnya, ya. Itu. Terus kemudian selanjutnya adalah apa namanya yang terakhir juga ada yang disebut dengan inflasi ringan. Terus apa lagi? Sedang dan berat. Coba yang ringan tadi berapa? 10%. Kalau yang sedang 30%. Jika mengalami nih di negara kita juga mengalami misalkan nih kayak sekarang beras, ya di sini tahu beras lagi naik, ya lagi susah bukan naik lagi ya susah gitu ya beras itu ya yang biasa ibu beli harga 12.000 per kilo sekarang itu bisa 20.000 per kilo. Coba saya mau tanya itu termasuk inflasi apa? Ringan, sedang, berat? Berat berapa persen kenaikannya? Berat 100%. Itu udah sampai 100% belum? Belum. Nanti termasuk inflasi sedang, ya. Nah kemudian di sini sudah tadi semua kita sudah sama-sama simpulkan bahwa itulah yang dinamakan dengan inflasi. Kalian sudah belajar tentang jenis inflasi dan lain-lain. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya silakan duduk ke tempat bangkunya masing-masing. Ibu akan memberikan post test atau tes terakhir yang 5 menit kalian kerjakan ya. Ya, karena ini sangat mudah. Kalau kalian tadi soalnya kalian bagus-bagus. Ibu akan melalui Google Form. Silakan isi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Oke, sudah semuanya. Kalau belum, silakan masih ada waktu. Oke, kalau sudah semuanya perhatikan dulu sebentar. Ibu mau mengingatkan tugas untuk minggu depan. Kalian mencari di masing-masing ditulis di buku catatannya. Silakan ditulis. Kalian mencari contoh-contoh inflasi ringan, sedang, dan berat. Dan di bidang apa terjadi inflasi pada tahun 2015 sampaikan 2020. Sorry, betul ya 5 tahun kan? Ya. Oke. Ya, jadi kalian contoh satu inflasi ringan di bidang apa? Kedua, inflasi sedang di bidang apa? Selama tahun yang tadi 2015 sampai 2020. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Sudah paham? Oke.
selanjutnya kita akan membahas tentang materi uang. Nanti kita belajar tentang pengertian uang itu apa, jenis-jenis uang itu apa, sejarah uang ada di Indonesia ataupun di dunia itu bagaimana. Nah itu nanti minggu depan kita belajar itu. Tapi sebelumnya saya harap kalian searching atau belajar di rumah, mencari informasi tentang materi uang yang akan dipelajari minggu depan. Oke? Sudah paham? Ya, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa ya mengikuti pelajaran ekonomi ini, sangat luar biasa hebatnya, sangat semangat. Adit juga sekarang jadi semangat ya Dit sama Mbak Nisa ya. Ya, karena ya itu tadi kalau kalian terus akan menjadi orang sukses itu, kalian harus semangat dalam menjalani proses kegiatan belajar mengajar di kelas, ya. Nah, Ibu harap ini akan terus selamanya atau malahan Ibu harap meningkat dari mulai saat ini, ya. Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada mata pelajaran ekonomi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk siap. Sebelum pulang